Sementara itu Tentara Nasional Indonesia menyiagakan kapal perang Republik Indonesia yakni KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk mendukung kontingensi medis selama pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo. KRI ini merupakan kapal rumah sakit terlengkap yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD meninjau langsung ke semua fasilitas yang dimiliki termasuk laboratorium hingga ruang bersalin serta kamar operasi. KRI ini memiliki ruang perawatan yang mampu menampung 158 pasien dan bisa melaksanakan misi evakuasi medis karena ditunjang dengan kemampuan mengangkut ambulans bot dan landing craft vehicle personel. Kapal ini juga memiliki heli Panther yang siap beroperasi saat membutuhkan tindakan evakuasi medis. Dari sudut teknis untuk pengamanan KTT ASEAN, saya ngecek satu persatu untuk keamanan. Semuanya sampai saat ini berjalan baik persiapan di darat, persiapan intelijen, bahkan mitigasi dan antisipasi kalau terjadi masalah dengan kesehatan yang membutuhkan dokter di rumah sakit dokter kapal Dr. Wahidin Sudirohusodo ini ya sudah tersedia seluruh peralatan canggih yang serba digital dan 11 dokter spesialis. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan dan pelaksanaan KTT ASEAN di sana, kami sudah terhubung dengan Adia Anwari yang ada di sana. Adia, bagaimana pelaksanaan persiapan di sana saat ini? Baik, Sinta dan juga pemirsa TV One, selamat pagi dari Labuan Bajo. Dan hari ini, Sinta dan juga pemirsa TV One akan ada 3 main event atau ada 3 acara besar, di mana setelah sebelumnya tanggal 8 Mei ini sudah ada pertemuan CPR atau Community Representative yang diwakili oleh para dubes dan juga wakil negara lainnya. Hari ini ada 3 pertemuan yang akan dijadwalkan dilakukan. Yang pertama ini ada pertemuan Asian Ministerial Meeting, di mana ini akan membahas pembangunan komunitas ASEAN yang sebelumnya ini telah dibahas oleh para leader sebelumnya, dan hari ini akan direview dan ditindaklanjuti kembali mengenai 5-point konsensus dan kerjasama dengan mitra. Selanjutnya yang kedua, ini ada Asian Political Security Community, dan nanti juga akan dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD beserta dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di mana ini akan dikhususkan untuk pembahasan mengenai politik keamanan di Indonesia, dan untuk perwakilan negara dari negara-negara yang hadir, negara-negara delegasi ini akan diwakilkan oleh para menteri luar negerinya. Dan untuk pertemuan ketiga, ini salah satu pertemuan yang dinanti-nantikan khususnya untuk negara Timor Leste, yakni ada pertemuan Asian Coordinating Council atau ACC, di mana pertemuan ini akan membahas mengenai penguatan kapasitas ASEAN, dan salah satunya ini akan membahas peta jalan keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, memang Timor Leste ini sejak tahun lalu resmi menjadi negara ke-11 anggota ASEAN, namun untuk tahun ini Timor Leste hanya bisa mengobservasi pertemuan-pertemuan yang ada di KTT ASEAN Labuan Bajo ini, dan nantinya hari ini akan dibahas secara lebih dalam oleh pejabat-pejabat senior di ASEAN mengenai nanti apa sajakah langkah-langkah lanjutan yang harus dilakukan oleh Timor Leste untuk dapat mengambil status keanggotaan penuh di ASEAN. Selain 3 event yang telah saya sebutkan, 3 pertemuan tersebut, akan ada juga pertemuan bilateral yang diikuti oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di mana pertemuan bilateral ini telah dijadwalkan dengan 4 negara, yakni Vietnam, Laos, Timor Leste, dan juga Malaysia. Dan memang untuk kegiatan esok hari nantinya para negara delegasi ini akan menghadiri juga welcoming dinner dan juga ada sunset viewing tanggal 10 Mei 2023 untuk
dipersiapkan serangkaian acara untuk menyambut KTT ASEAN 2023 yang akan berlangsung di tanggal 10 dan 11 Mei 2023. Dan selain itu memang tercatat menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ini sudah ada 776 delegasi yang hadir di Labuan Bajo saat ini, dan ada dengan total 400 jurnalis dari media nasional maupun media internasional yang ikut meliput kegiatan seputar KTT ASEAN di Labuan Bajo. Dan untuk situasi terkini memang dalam rangka mendukung situasi jalanan di sekitar Labuan Bajo agar lebih kondusif, tentunya memang dari kemarin ini sudah terpantau banyaknya rekayasa lalu lintas di kota Labuan Bajo. Jadi memang ini dilakukan agar supaya perjalanan dari bandara ke tempat penginapan para delegasi ini kondusif, aman, dan juga nyaman. Selain itu memang untuk persekolahan ini memang sudah diterapkan sistem daring atau online sejak tanggal 2 Mei dan akan diberlakukan hingga Jumat ini atau 12 Mei 2023. Dan sama halnya juga dengan perkantoran di Labuan Bajo ini juga ditetapkan sistem WFH atau work from home, di mana para pekerja ini melakukan pekerjaannya di rumah mulai dari tanggal 5 Mei hingga 12 Mei 2023. Dan hingga saat ini memang belum adanya kegiatan yang mulai pada pagi hari ini, karena memang kegiatan sehari-hari biasanya mulai pada pukul 8 pagi hingga nanti malam atau sore hari. Begitu sementara dari Labuan Bajo, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Adia, dari ratusan delegasi dari negara yang sudah hadir, ini apakah sudah ada terkonfirmasi mungkin ada negara yang belum menyatakan akan hadir, negara-negara besar di ASEAN yang hadir begitu? Ya, untuk negara-negara yang memang sudah terkonfirmasi untuk tidak hadir, ini ada Perdana Menteri dari Thailand. Hal ini dikarenakan memang di Thailand ini sedang sibuk untuk melakukan pemilu begitu yang akan dilakukan tanggal 14 Mei di Thailand. Maka Perdana Menteri Thailand ini sudah resmi dikonfirmasi tidak hadir. Dan untuk kepala negara Vietnam ini juga, maksud kami Myanmar, ini memang secara resmi tidak diundang untuk mengikuti KTT ASEAN 2023. Begitu. Baik, terima kasih Adia Anwari mengabarkan langsung dari gelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.